Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Seperti kita ketahui bersama bahwa makan dan minum merupakan hal yang pokok bagi umat manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sudahkah kita memperhatikan kehalalan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi? Halal secara mendapatkannya dan halal secara jenisnya. Karena mengonsumsi yang halal itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dan minumlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dari ayat tersebut sudah sangat jelaslah bahwa umat manusia oleh Allah dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Karena setiap makanan atau minuman yang konsumsi itu akan menjadi darah atau daging bagi tubuh kita, sehingga akan ada manfaatnya atau mudaratnya dari makanan yang kita makan. Ketika kita makan yang halal, pasti akan menjadi hal yang manfaat atau barokah. Ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka akan menjadi mudarat bagi diri kita juga orang lain. Adapun dampak-dampak negatif makanan dan minuman yang haram apabila kita konsumsi. Yang pertama, doanya tidak akan dikabulkan. Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita ulang-ulang doa tersebut, tapi seakan-akan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi itu disebabkan karena apa yang kita konsumsi tercampur oleh makanan atau minuman yang haram. Yang kedua, yaitu cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Seperti kita ketahui, banyak orang yang lebih suka melakukan kejahatan atau kemaksiatan daripada melakukan ibadah atau hal yang baik. Itu bisa jadi juga salah satunya adalah apa yang dikonsumsi tercampur dengan yang haram. Yang ketiga, sulit untuk menerima ilmu. Banyak terjadi, kita sering belajar atau mencari ilmu, tapi kenapa ilmu itu tidak bisa melekat pada diri kita, atau ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita? Bisa jadi salah satunya adalah karena kita mencari ilmu itu apa yang kita konsumsi tercampur dengan hal-hal yang haram. Yang keempat, mudah terkena penyakit. Ketika kita mengonsumsi hal-hal yang haram, karena itu tidak membawa barokah, maka penyakit mudah datang. Yang kelima, jika makanan minuman itu kita berikan kepada keluarga kita, akan menyebabkan keluarga tidak akan tentram, akan timbul konflik, anak yang sulit diatur, istri yang membangkang. Itu bisa jadi apa yang kita berikan kepada keluarga kita tercampur hal-hal yang haram. Dan masih banyak lagi akibat-akibat dari mengonsumsi hal-hal yang haram. Maka dari itu kita seyogianya berusaha untuk mendapatkan atau mengonsumsi hal-hal yang halal, sehingga tidak membawa
kecelakaan bagi kita dan keluarga kita. Adapun dampak positif dari makanan dan minuman yang halal, yang pertama adalah meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengonsumsi hal yang halal, itu hati akan cenderung lebih mudah untuk mengingat Allah. Yang kedua, menjaga hati dan tubuh dari maksiat. Ketika kita mengonsumsi hal yang halal, tubuh kita cenderung lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Yang keempat, menuntun ke surga. Yang kelima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, apabila makanan dan minuman halal kita berikan kepada keluarga kita akan tentram, akan bahagia, dan jauh dari mara bahaya dan penyakit, dan dari percekcokan dengan keluarga. Demikian tadi mahdharat dan manfaat makanan dan minuman yang kita konsumsi bagi tubuh kita dan keluarga kita. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi oleh Allah ditunjukkan kepada yang halal. Entah halal secara mendapatkannya atau halal secara jenisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi